Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Masrifatul Faizah. Saya dari Prodi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya semester 6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ujian tengah semester pada mata kuliah Opini Publik dan Polling. Pertanyaan pertama, yakni apa yang Anda pahami tentang opini publik? Opini publik menurut saya secara singkat ialah pendapat sekelompok orang atau masyarakat tentang suatu kejadian yang mengungkapkan ide-ide, pendapat, ataupun kritikan. Yang kedua, bagaimana opini publik terbentuk dan mengapa perlu dilakukan opini publik? Opini publik terbentuk dari adanya tanggapan masyarakat, bahkan pencitraan dari isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Misalnya isu-isu yang bermunculan yang mana isu tersebut pada akhirnya menuai tanggapan serta kritikan dari kalangan masyarakat. Menurut saya juga opini publik perlu dilakukan untuk membaca sebuah situasi yang dibangun karena adanya suatu isu yang mana hal tersebut akan menguntungkan bagi pihak komunikator. Yang ketiga, bagaimana Anda memahami posisi opini publik dan polling? Di sini, untuk memahami posisi opini publik dan polling, saya merujuk pada posisi operasionalis sempit bahwa opini publik terdiri dari apa jajak pendapat publik. Namun dari serangkaian pengamatan logis yang telah dibuat, ternyata hanya untuk menekankan tidak adanya pertimbangan objek generik oleh mereka yang terlibat dalam polling opini publik. Keempat, konsep apa saja yang dapat Anda jelaskan di dalam polling? Polling merupakan wujud paling nyata dari ekspresi pendapat umum yang sifatnya privat dan terstruktur. Dalam polling, pendapat umum menjadi sangat pribadi, anonim, dan hanya diketahui oleh diri mereka sendiri, jadi tidak menyebar kemana-mana. Meskipun mungkin dapat diketahui pendapat mereka apabila saat diwawancarai dan hasil wawancara tersebut, hasil dari polling tersebut dipublikasikan. Yang kelima, simulasikan bagaimana polling dapat mengukur opini publik. Ada yang menyebutkan bahwa polling ini sebenarnya adalah pilar kelima demokrasi. Literatur yang menyebutkan terkait hal ini adalah buku karya Erianto. Dalam buku karya Erianto ini yang berjudul Metodologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat, di situ dijelaskan bahwa Erianto berpendapat bahwa polling merupakan pilar terakhir dalam demokrasi Amerika. Hal ini terjadi karena begitu berpengaruhnya polling dalam proses demokrasi. Mengapa begitu? Karena polling menyediakan publik keputusan politik bagi para pembuat kebijakan. Dalam hubungan ini, polling adalah sarana pengakuan pendapat masyarakat yang diakui. Polling dapat menyediakan basis bagaimana kebijakan publik itu harus dibuat yang disesuaikan dengan keinginan publik. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, yakni angkat sebuah opini publik yang akan Anda ukur melalui polling. Pada pertanyaan terakhir ini, saya menggunakan opini publik tentang COVID-19 yang beredar di kalangan masyarakat hangat-hangat ini. Tentang COVID-19 ini, perlu kita ketahui dan sudah kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan virus berbahaya yang dapat menular dengan cepat melalui bersentuhan tangan, udara, dan makanan yang didukung oleh keadaan badan yang kurang sehat. COVID-19 ini dapat menular kepada siapa saja dan tidak memandang umur ataupun jenis kelamin. Karena adanya COVID-19 ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai keputusan sulit, baik di sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Untuk itu, beredar luas bahwa kita harus melakukan pekerjaan dari rumah, sekolah dari rumah, juga beribadah dari rumah. Ada juga penyebaran tentang adanya PSBB, namun itu memang benar apa adanya. Namun pada kenyataannya, yang banyak kita temui, tidak semua pekerjaan yang ada dijalankan dari rumah. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus dijalankan secara langsung, tidak bisa dikerjakan dari rumah. Misalnya, pekerjaan seperti kuli bangunan. Karena pada beberapa titik
menemui pendapat dari beberapa masyarakat yang terlibat dalam hal tersebut menyebutkan bahwa memang tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Semisal pekerjaan seperti kuli bangunan itu harus dikerjakan di tempat, tidak dari rumah. Oleh karena itu, sama saja kita tidak bekerja jika hal itu dilakukan dari rumah. Jika kita tidak bekerja, maka kebutuhan untuk hidup harus dipenuhi melalui cara apa dan bagaimana. Sekian penjelasan dari saya dan jawaban pertanyaan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada kurangnya saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.